Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 12, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hati Gereja. Kata bijak Alkitab hari ini adalah
Gereja kecil dengan visi besar memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan gereja besar dengan visi kecil. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, apa ukuran keberhasilan sebuah gereja? Pengunjung yang begitu banyak saat kebaktian Minggu pagi, keuangan yang jumlahnya bermiliar-miliar, gedung gereja yang mengikuti perkembangan zaman. Kita semua mengetahui bahwa hal-hal ini bukanlah kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu gereja. Entah gereja Anda dipenuhi orang sebanyak satu stadion, ataupun hanya dihadiri oleh beberapa orang. Jumlah bukanlah ukuran yang digunakan Allah untuk sebuah keberhasilan. Dia lebih melihat pada hati gereja tersebut. Rasul Paulus mendirikan sebuah gereja yang penting di Tesalonika, ibu kota Makedonia. Ia menunjukkan hasratnya terhadap anggota gereja di sana ketika ia menulis, "Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus." Dengan kata-kata ini, Paulus menunjukkan kepada kita dua karakteristik yang penting bagi keberhasilan jemaat, yaitu mengasihi satu sama lain dan kekudusan. Jemaat, gedung gereja, serta keuangan bisa berbeda-beda keadaannya. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya ditunjukkan oleh adanya para pengikut Kristus yang mengasihi Allah serta sesamanya, dan berkomitmen untuk hidup kudus. Tantangan bagi kita dapat ditemukan dalam kata-kata Nabi Mika, "Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Bertambah dan berlimpah dalam kasih. 1 Tesalonika 3 ayat 12 berkata demikian, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Bertambah dan berlimpah mengindikasikan bahwa kasih kita mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Kasih itu tidak statis dan monoton, tetapi harus mengalami dinamika pertumbuhan dan perkembangan. Kasih itu harus bertambah semakin banyak dan menyebar kemana-mana. Kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu di dalam hati kita. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita, sama seperti menjaga dan memelihara sebuah taman. Kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut agar bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah. Tak lupa, kita juga harus memberinya pupuk dan membersihkan setiap hama yang menyerang. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, taman hati kita harus terbebas dari ilalang keegoisan. Kita harus belajar dan menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengeraskan hati sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Inilah buktinya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan Paulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih yang bertumbuh dan berlimpah menunjukkan bahwa dalam diri kita mengalami perubahan sikap, tingkah laku, dan karakter. Kehidupan kita setiap hari mengalami perubahan dan pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Kita semakin dewasa dalam berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Iman kita pun mengalami pertumbuhan yang baik. Iman itu tidak statis namun dinamis seturut dengan tantangan zaman yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu, bertumbuh dan berlimpahlah kasih-Mu kepada sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi lebih serupa seperti Kristus? Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai akhir. Namun, fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga. Dengan begitu mudahnya, prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus: berserah diri kepada Allah, merdeka dari dosa, dan pertumbuhan rohani kita. 1. Menjadi lebih serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Jadi, kita harus menyerahkan semua yang kita miliki dengan penuh kerelaan demi mengikuti Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Jadi, kita harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaan-Nya, sambil memusnahkan keakuan kita menurut kehendak-Nya. 2. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanan-Nya dalam hal ketaatan, kasih yang mau berkorban, dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul, yang juga meneladani Kristus. Ketika berbicara mengenai mengekang dosa dalam hidup kita, kita memiliki bantuan ilahi. Terpujilah Allah untuk firman-Nya, perantaraan Kristus, dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. 3. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman Kristen. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan.
kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia, tapi kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih serupa seperti Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekarang, Allah bekerja di dalam kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimanapun pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.